Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa sekali dari Kiai Haji Haris Hakam, mengingatkan kita bahwa hati-hati, waspadalah ketika rambut kita sudah mulai memutih, artinya itu usia kita sudah semakin berkurang. Lalu bagaimanakah keutamaan ketika umur kita panjang disertai dengan ketaatan? Ustadz Tata Sukayat akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqadu min umurihi illa fi kitab. Assalatu wassalamu ala nabiyil musamma bil mujab wa ala alihi wa sahbihi alladhi yukhaful iqab. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Haris Hakam, Al-Ustadz Muhammad Sofyan, yang saya hormati dan Allah muliakan. Pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh pelosok tanah air, terutama para jamaah yang hadir di Masjid Al-Iman, Komplek Kodam Sumur Batu, yang nampak kompak guyup dan bersatu, terutama ibu-ibu memiliki semangat ikut pengajian sangat menggebu-gebu. Sehingga dandan cantik bak seorang ratu, malah ada yang ke salon seminggu yang lalu. Maklum mau masuk TV One, TV nomor 1 dalam kajian Damai Indonesiaku. Semoga menyimak tausiahnya semakin khusyuk, biar meresap ke dalam kolbu, biar umur panjang hidup tidak keliru. Ibu bapak, kita sering mengucapkan dua kata, tapi jarang kita memperhatikannya dengan seksama. Yaitu mengucapkan kata umur dan kata usia. Apakah antara umur dengan usia ini sama atau berbeda? Sebagai jawabannya, kita bisa nyanyikan lagu ulang tahun. Apa lagunya? Panjang umurnya. Panjang umurnya. Ada tidak panjang usianya? Panjang usianya. Ada enggak? Ternyata antara umur dan usia berbeda. Sehingga dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah menjelaskan umur, terdapat dalam Al-Quran surah Fatir ayat 11 dan Al-Quran surah Yunus ayat 11. Tapi ketika Allah menjelaskan usia, terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 70. Al-Quran surah Maryam ayat 8. Dan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 44. Secara maknawi, umur adalah sisa waktu hidup kita. Sedangkan usia, waktu hidup yang sudah kita lalui. Umur lebih berkaitan dengan peristiwa yang bersifat historis. Sedangkan usia merupakan peristiwa yang bersifat biologis. Banyak di antara kita bisa mengukir peristiwa yang bersifat biologis dengan usia yang panjang, tapi tidak memiliki peristiwa historis. Kenapa? Karena hidupnya hanya berkembang biak, tapi tidak berkembang baik. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tiada. Sedangkan jika seseorang memiliki usia berbasis umur, hidupnya bukan hanya bermakna, tapi dia memberikan arti dalam hidup dan kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup yang berarti, hidup yang bermakna itu adalah hidup yang memberikan manfaat, hidup yang umurnya panjang dan dicintai Allah Rabbul Alamin. Hal ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ayun nas khairun?" Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu? Baginda Nabi menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluh." Orang yang terbaik adalah yang umurnya panjang dan baik amalnya. Ketika sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling buruk itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, orang yang terburuk adalah orang yang umurnya panjang tetapi perilakunya tidak baik.
Alhasil, berdasarkan hadis ini, jika kita ingin menjadi hamba yang terbaik, syaratnya ada dua. Pertama, panjang umur. Yang kedua, beramal baik. Mudah-mudahan kita panjang umur, berkah rizki, hutang-hutang cepat teratasi. Giliran utang kenceng, amin. Amin ya Rabbal. Bagaimana agar kita panjang umur? Baginda Nabi menjawabnya, man ahabba ayubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan usianya, sambungkan silaturahim. Sedikitnya ada 4 tingkatan silaturahim. Pertama, silaturahmi nafsiyah, menyayangi diri kita masing-masing. Kedua, silaturahmi fardiyah, diri kita menyayangi di luar diri kita masing-masing dalam skala yang terbatas. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, kedua orang tua menyayangi anak-anaknya, dan anak-anak menyayangi kedua orang tuanya. Yang ketiga, silaturahmi hizbiyah, silaturahmi antar kelompok, bahkan silaturahmi antar partai. Yang keempat, silaturahmi syu'ubiyah wa qabailiyah, silaturahmi lintas budaya, silaturahmi lintas bangsa, bahkan silaturahmi lintas agama. Karena Islam sebagai rahmatan lil alamin. Amin ya Rabbal. Kedua, agar kita termasuk manusia terbaik, sebagaimana hadis Nabi tadi menyatakannya demikian, agar kita menjadi manusia terbaik, selain panjang umur, juga memiliki amal baik. Apa yang dimaksud amal baik? Tidak ada amal yang lebih baik menurut ajaran Islam, kecuali amal-amal itu akan semakin mendekatkan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebut dengan konsep taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kenyataannya, menurut Majid Majidi dalam bukunya The Seal of Wisdom, kadang-kadang Allah Tuhan kita yang maha gagah perkasa itu sering kita posisikan sebagai tokoh fiksi, tokoh yang sangat dikenal tetapi tidak didekatinya. Allah Tuhan dan maha gagah perkasa dijadikan sebagai tokoh lakon dalam sebuah cerita sinetron, tokoh yang dikenal gagah perkasa dan hebatnya luar biasa, tapi tidak pernah didekatinya. Karena kita hanya mengenal nama-nama Allah, tapi tidak dekat dengan Allah, maka hati selalu resah, jiwa gelisah, dan hidup terasa serba salah. Naudzubillahimin. Kenapa demikian? Karena kita tidak dekat dengan Allah. Kenapa tidak dekat dengan Allah? Karena kurang zikrullah. Demikian kata Mula Sadra dalam Hikmatul Muta'aliyah. Semoga Allah berikan hati yang tenang, hidup yang lapang, dan kelak masuk surga bersama orang-orang tersayang. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, satu mukaddimah yang sangat indah sekali yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Tata Sukayat. Kita diingatkan kembali, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat ketika kita memiliki umur yang panjang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukan sebaliknya, kita menjadi orang yang seadanya, keberadaannya tidak memberikan manfaat apa-apa. Wujuduhu ka'adami, itulah yang disampaikan oleh guru kita Tata Sukayat. Dan di segmen berikutnya pemirsa, segmen 3 dan juga 4 nanti kita akan buka sesi dialog. Tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali usai jeda.